karena essence ini adalah #1 essence di Jepang. Begitu diratain tuh dia bener-bener langsung ngeresep dan rasanya nggak lengket, nggak greasy. Halo, balik lagi sama aku Rahmi di Skincare 101, dan kali ini kita mau bahas kenapa sih kulit tuh perlu pakai vitamin C. Nah, kalau mau tahu pembahasan lebih detailnya kayak gimana, keep on watching ya. Kamu pernah nggak sih ngerasa skincarean udah rajin banget, rutinitasnya udah panjang, tapi kulit tuh tetap aja kelihatan kusam dan bekas jerawat tuh juga nggak pudar-pudar. Nah, mungkin ada satu ingredients nih yang ketinggalan di dalam skincare rutin kamu, yaitu vitamin C. Nah, kenapa sih kita tuh butuh vitamin C? Jadi, sebenarnya vitamin C itu adalah bentuk antioksidan yang kuat yang bisa ngelindungin kulit dari efek buruk radikal bebas, polusi, dan sinar UV yang kita temuin sehari-hari. Jadi, vitamin C itu adalah active ingredients berupa antioksidan yang kuat yang ngebantu banget buat ngelindungin kulit dari agresor eksternal seperti sinar matahari, paparan polusi, dan radikal bebas. Jadi, kalau misalnya kita pakai vitamin C secara rutin, otomatis kulit jadi ikut lebih cerah, terus bekas jerawat dan hiperpigmentasi juga akan lebih pudar. Tapi sayangnya badan kita, terutama kulit kita tuh nggak bisa produksi vitamin C sendiri. That's why kita perlu bantuan skincare topikal yang punya kandungan vitamin C untuk membantu kulit tetap terjaga dan tetap cerah. Vitamin C sendiri itu jenisnya ada macam-macam. Nah, salah satu yang paling potent dan yang paling efektif adalah ascorbic acid. Kenapa? Karena ini tuh merupakan pure vitamin C, bukan turunan dari vitamin C. Nah, ketika diaplikasiin ke kulit, dia tuh efeknya tuh langsung gitu. Jadi, nggak seperti turunan vitamin C lainnya yang mungkin kasih efeknya tuh gradual. Nah, jadi cara kerjanya ascorbic acid itu adalah dengan menghambat produksi melanin yang menyebabkan munculnya dark spots di kulit kita. Good news, kali ini aku punya rekomendasi skincare yang mengandung ascorbic acid yang populer banget di Jepang. Penasaran nggak? Ini produknya. Siapa sih yang nggak kenal sama brand Melanocisi yang populer banget di Jepang? Dulu kayaknya sebelum masuk ke Indonesia, kita banyak banget tim FD yang just tip buat nitip Melanocisi ini karena emang efek brightening-nya tuh terkenal banget. Nah, sekarang Melanocisi udah available di Indonesia, jadi udah lebih gampang kamu dapetin dan bisa cobain langsung produk-produknya. Sekarang aku mau review satu-satu ya. Oke, yang pertama mau aku bahas adalah essence-nya. Ini aku bahasnya nggak berurutan ya dari urutan pemakaiannya. Kenapa aku bahas essence-nya duluan? Karena essence ini adalah #1 essence di Jepang dari mulai tahun 2017 sampai 2025. Tepuk tangannya mana? Ini tuh canggih banget karena mungkin teman-teman juga kayak jarang ya ngelihat essence tuh packagingnya kayak gini. Jadi kenapa sih packagingnya kayak gini? Nah, kalau teman-teman belum tahu, Melanocisi itu adalah merupakan bagian dari grupnya Rohto. Nah, Rohto Group itu membuat inovasi packaging airtight tube kayak gini supaya konsistensi vitamin C di dalamnya itu nggak gampang oxidize gitu. Jadi memang kandungan vitamin C itu kan cukup sensitif untuk oksidasi ya. Jadi packaging itu penting banget untuk maintain produknya tetap berkualitas dalam waktu yang lama gitu. Nah, essence yang mungil ini sebenarnya bisa kamu pakai di seluruh wajah kalau memang keluhan utama kamu kulit wajahnya kusam secara keseluruhan. Tapi kalau misalnya concernnya lebih ke dark spots atau bekas jerawat di area-area tertentu aja, essence ini juga bisa kamu pakai sebagai spot treatment. Jadi nggak perlu di seluruh wajah, cuma di bagian-bagian yang membutuhkan aja. Jadi dia fungsinya tuh bisa menekan produksi melanin, bisa membantu memudarkan bekas jerawat, membantu memudarkan flek hitam, sama membuat keseluruhan kulit wajah tuh terlihat lebih bright gitu, terlihat lebih cerah. Menariknya lagi, selain kasih manfaat brightening, essence ini tuh juga punya fungsi melembabkan. Jadi kalau pakai ini, kulit tuh tetap terhidrasi, terus kasih efek glow finish gitu. Nah, ini kita cobain ya, texture-nya tuh kayak gimana. Menurut aku ini unik banget sih, karena dia tuh mungkin kalau misalnya teman-teman lihat kayak bening, kayak cepet banget ngeresapnya, tapi sebenarnya tuh dia feel-nya kayak light oil gitu. Tapi walaupun kayak light oil waktu baru dituang, tapi begitu diratain tuh dia bener-bener langsung ngeresep dan rasanya nggak lengket, nggak greasy. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman mau coba pakai essence ini, aku saranin untuk di layer sama tonernya dulu, karena memang di kulit sensitif itu dia ada efek agak hangat-hangat gitu, cuma masih aman sih. Cuma kan memang dia ada kandungan
kandungan ascorbic acid yang cukup aktif gitu ya. Jadi lebih baik kalau di kulit sensitif itu di layer sama tonernya dulu, lalu diikuti sama step dari Melanocisi yang lain. Selanjutnya, ini ada Melanocisi Vitamin C Brightening Toner. Ini adalah toner yang aku bilang tadi, kalau misalnya teman-teman mau pakai essence-nya, better di layer pakai si toner ini dulu. Kalau toner ini tuh memang ada di first step dari skincare rutinnya Melanocisi ini ya. Jadi emang fungsinya buat nge-prep kulit kita supaya bisa menyerap skincare selanjutnya lebih baik. Kalau soal tekstur, dia tuh lebih watery, lebih ringan lagi dari essence yang tadi. Kayak dituang terus dipuk-puk ke kulit tuh bener-bener langsung nyerep dan langsung kasih sensasi fresh, lembab, tapi nggak over lembab juga. Terus dia juga masih ada efek brightening-nya. Jadi ini oke banget buat first step in your skincare routine. Oke, essence udah, toner udah. Step selanjutnya of course yang wajib adalah moisturizer. Nah, moisturizer ini memang peruntukannya tentunya beda-beda ya. Untuk kulit yang normal to dry, teksturnya juga butuh yang lebih rich, yang lebih oklusif. Sementara kalau misalnya kulit oily juga butuh yang lebih ringan. Luckily, Melanocisi tuh punya dua-duanya. Yang pertama itu ada Melanocisi Vitamin C Brightening Moisturizer. Moisturizer yang pertama ini adalah Vitamin C Brightening Moisturizer. Dia itu packagingnya mirip sama tonernya, tapi teman-teman harus jeli ya bacanya kalau misalnya mau beli. Yang ini tuh yang moisturizer, kalau yang toner tuh dia lebih bening. Kalau yang moisturizer dia kayak warna kuningnya tuh full gitu. Jadi dia tuh teksturnya milky, as you can see. Dia tuh rich, lumayan rich teksturnya, tapi kayak nyaman banget sih ini di kulit. Jadi walaupun dia teksturnya rich, tapi dia tetap ngeresepnya tuh juga enak gitu. Dan dia memang difokusin untuk kulit yang normal to dry skin supaya bisa kasih kelembapan ekstra yang bisa bertahan sepanjang hari. Nah, kalau misalnya kamu punya kulit yang cenderung kering atau ada dry patches-nya di beberapa area, aku saranin pakai moisturizer yang ini aja. Karena ini tuh bener-bener feel-nya langsung bikin kulit nyaman dan langsung bisa soothing kulit yang kering juga sih menurut aku. Plus ada efek brightening-nya juga. Jadi kamu dapat all the benefits in one moisturizer. Kalau yang di dalam jar ini adalah Melanocisi Vitamin C Brightening Gel-nya. Nah, ini nih moisturizer jagoan aku karena dia memang fokusnya untuk kulit oily seperti aku. Jadi dia itu teksturnya gel, lucu banget kayak puding jujur. Kalau baru diambil tuh rasanya kayak ada cooling sensation-nya gitu. Cukup ngambil satu colek aja tuh udah cukup sih menurut aku. Terus once di-apply beneran ada kayak rasa sejuknya gitu sih di kulit. Jadi biasanya kan kalau orang yang kulitnya berminyak tuh sering banget kulitnya tuh terasa kayak lengket atau lebih panas gitu ya. Nah, kalau pakai moisturizer ini tuh pasti kayak langsung lebih calm, terus juga dia bisa ngontrol produksi minyak sehari-hari gitu. Jadi kalau misalnya kulit kamu cenderung oily atau misalnya yang kombinasi, juga menurut aku better pakai yang moisturizing gel ini aja. Nah, ini tuh dia juga langsung nyerap once di-apply, tapi dia tuh masih kasih efek hydrating yang pas banget. Buat kamu yang kulitnya berminyak atau oily ataupun kombinasi, please jangan skip moisturizer. Karena walaupun kulit kamu itu udah berminyak, tetap butuh pelembab supaya skin barrier-nya itu terjaga. Kuncinya adalah pilih jenis moisturizer yang cocok juga sama kulit kamu supaya tetap terasa nyaman sepanjang hari dan hidrasinya pun terkunci. Jadi kulit kamu juga lebih terlindungi dari masalah-masalah yang tidak diinginkan. Oke, kalau misalnya sekarang kulit cerah itu memang menjadi skin goal kamu, jangan lupa untuk melakukan skincare rutin yang lengkap mulai dari double cleansing, terus facial wash diikuti sama toner, essence, dan kalau misalnya kulit kamu itu lebih cenderung kering, kamu bisa pakai brightening moisturizer-nya yang teksturnya lebih milky dan rich. Terus kalau misalnya kulit kamu cenderung berminyak atau oily, kamu bisa pakai moisturizing gel yang teksturnya tuh nyaman dan ringan banget di kulit berminyak. Terus kalau misalnya di pagi hari, jangan lupa juga pakai sunscreen supaya hasilnya lebih maksimal dan flek-flek hitam ataupun bekas jerawat, kulit kusam pun nggak bertambah.
Baiklah, sekian penjelasan tentang skincare rutin dengan vitamin C di Skincare 101 kali ini. Kalau misalnya teman-teman penasaran sama ingredients lain yang mau kita bahas lebih lanjut, please komen di bawah. Dan kalau misalnya teman-teman juga ada yang udah pakai rangkaian dari Melanocisi ini, juga boleh dong sharing-sharingnya di kolom komen. Alright, thank you so much for watching and see you on the next video.